Shalom semua, sehat semua ya. Tetap jaga badan, jaga body juga, biar gak melebar kemana-mana ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur hari ini atas kesempatan yang masih Kau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur meskipun dalam keadaan seperti ini, kami masih diizinkan untuk bisa beribadah dengan segala fasilitas yang ada. Meskipun tidak seperti normal biasanya, Bapak, kami tetap mau memberi yang terbaik untuk-Mu, kami tetap mau mengenal-Mu, kami mau meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Ini pujian kami, Tuhan. Ini kami, di hidup kami, semuanya untuk-Mu. Thank you, Tuhan. Apapun keadaan kami mau datang hari ini dengan segenap hati kami untuk memuji nama-Mu. Thank you. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi.
di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Ku tahu hidupku selalu di dalammu. Ku percaya padamu, Tuhan. Ku kan lalui semuanya bersamamu. Ku percaya Engkau sanggup, dan ku kan selalu memegang janjimu, bahwa Kau setia bersamaku hingga ku lihat pelangi kasih-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu,
Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan. Ini kami, ini pujian kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang setia seperti-Mu. Walaupun dalam keadaan sulit, suka, apapun itu Tuhan, di segala musim hidup kami, Engkau selalu ada dan selalu sabar menunggu kami dan selalu setia di sisi kami, menemani kami. Akan Kau izinkan kami untuk lebih lagi mengenal-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami mau buka hati kami, bentuk bejana ini. Kami tahu tanpa firman-Mu, kami tak bisa berada di jalan yang benar. Tuntun kami akan menjadi seturut apa yang Kau mau. Thank you, Pak, buat semuanya. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan ya. Tema sore hari ini adalah dewasa berpikir. Ahli saraf namanya Kristin Hoffman, dia mengatakan gini, kemampuan otak yang luar biasa itu ditentukan oleh seberapa baik kita dalam memanfaatkan momen dan kesempatan. Jadi otak yang cerdas itu bukan seberapa tinggi nilaimu, bukan seberapa pintar kamu di pelajaran matematika, bukan seberapa pintar kamu di pelajaran-pelajaran tertentu. Karena yang namanya kecerdasan itu tidak tergantung sama satu bagian. Contohnya sekolah. Oke, kalau ada mungkin yang nilainya bagus di sekolah. Tapi kecerdasan itu ada macam-macam. Ada juga di bidang olahraga, ada juga di bidang memasak, macam-macam. Jadi tidak di satu bidang. Nah, kecerdasan ini kalau orang itu dibilang cerdas ya, berarti orang itu sudah bisa dibilang dewasa. Karena apa? Karena definisi kemampuan otak yang luar biasa itu ini, memanfaatkan momen dan kesempatan. Itu orang yang dewasa. Lalu Kristin Hoffman juga mengatakan gini, lingkungan itu sebagai arsitek kecerdasan. Jadi kecerdasan seseorang itu bergantung sama lingkungannya. Kalau dia lingkungannya tidak bisa mendewasakan dia, artinya lingkungannya itu cuma lingkungan main, lingkungan yang tidak ada belajar sesuatu di sana, dia tidak akan bertambah kecerdasannya. Bisa dibilang tidak bertambah kedewasaannya. Dan tingkat kecerdasan ini juga dipengaruhi sama gizi. Gizinya apa yang dimakan ya. Biasanya protein ya, itu yang mempengaruhi kecerdasan seseorang. Lalu genetik, keturunan ya, orang tuanya seperti apa ya. Jadi kita tidak usah berkecil hati, wah orang tuaku agak BODOH ya. Tidak usah berkecil hati, itu bisa diperbaiki. Yang bisa memperbaiki siapa? Lingkungan, komunitas ya. Sama siapa kamu bergaul, disitulah yang memperbaiki kecerdasanmu. Dan itu sangat berpengaruh dengan kedewasaanmu. Oke, kita akan lihat dari Alkitab ya, apa maksud dari dewasa atau cerdas ya, dalam pikiran di dalam Alkitab. Di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ayat ini bisa dikatakan orang dewasa itu seperti ini. Pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus Kristus ya.
Kita tahu Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat dewasa sekali sudah semenjak kecilnya. Jadi kedewasaan itu tidak dipengaruhi sama yang namanya umur sebenarnya. Banyak umur tapi tidak belajar apa-apa, ya juga percuma. Sedikit umur tapi banyak belajar, itu luar biasa. Dan kalau kita lihat ya, wah, orang termuda sudah berhasil ini dan itu, pengalamannya banyak, itu lebih menakjubkan daripada orang yang sudah tua. Kenapa? Karena ada percepatan di situ. Yang semakin cepat semakin baik. Orang pasti memandang seperti itu. Dan itu umum. Oke, kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 5 ini, tidak ada kata perasaan di dalam teks aslinya. Itu teks asli Alkitab ya. This let mind be in you which also in Christ Jesus. Tidak ada kata perasaan. Hanya ada kata mind. Mind itu pikiran. Nah, terus kenapa di bahasa Indonesia ada? Karena gini, menurut orang Yahudi, orang Yunani, pikiran dan perasaan itu dua hal yang berbeda, tetapi itu satu kesatuan. Nggak bisa dipisah. Loh, kenapa nggak bisa dipisah? Ya mana ada orang cuma punya pikiran nggak punya perasaan? Nggak ada. Mana ada orang punya perasaan nggak punya pikiran? Nggak ada. Itu satu kesatuan. Ya. Nah, perbuatan seseorang itu bisa dipengaruhi dan pasti dipengaruhi dua-duanya. Satu, bisa dipengaruhi pikiran yang lebih dominan. Yang kedua, perasaannya lebih dominan. Yang ketiga, pikiran dan perasaannya seimbang. Contoh, lagi sakit, pikiran ngomong apa? Harus ke dokter, ke rumah sakit. Tapi kalau perasaan coba ngomong apa? Yang kalau perasaan yang lebih dominan gini mungkin, Tuhan itu sayang sama aku. Gak mungkin lah aku ini anaknya, masa sakit dibiarin. Yang mana yang baik? Yang jelas adalah yang nomor 3. Pikiran dan perasaan yang seimbang. Gimana pikiran dan perasaan yang seimbang? Ya kalau sakit, berdoa dan ke dokter. Itu seimbang. Dan yang seimbang itulah yang paling baik. Yang dianggap cerdas, yang dianggap dewasa dalam berpikir. Coba kalau orang itu tindakannya hanya dipengaruhi oleh yang nomor 1, pikirannya yang lebih dominan terus, ke dokter terus, tidak pernah berdoa. Apakah bisa dibilang orang dewasa? Tidak. Karena dia cuma di satu bidang. Sedangkan tadi kecerdasan seseorang itu memanfaatkan segala kesempatan. Ya kesempatan juga kesempatan secara rohani juga dimanfaatkan. Nah coba kalau orang itu perasaannya saja yang lebih dominan. Dia cuma mau Tuhan itu pasti sayang. Nggak mau minum obat tapi ya berdoa terus. Tapi nggak mau minum obat, kira-kira bakal sembuh? Ya bisa jadi. Ya. Tapi cara yang paling bijak adalah cara yang nomor 3. Ke dokter, minum obat, plus berdoa. Nah, saya yang mana? Harus dicari tahu. Kalian ada di posisi yang mana? Oh, pikiranku lebih dominan. Atau perasaanku lebih dominan. Nggak apa-apa. Semua orang pasti melalui posisi itu. Semua, ya, tanpa terkecuali. Karena kenapa? Anak-anak itu biasanya lebih dominan pikirannya. Kalau sudah mulai dewasa, sudah masuk usia 20 ke atas, itu biasanya banyak dipengaruhi sama perasaannya. Jadi antara usia anak-anak sampai dewasa, ini masa transisi.
pikiran sama perasaan campur aduk. Makanya yang namanya anak alay itu biasanya usia remaja, karena masa transisi wajar, ya. Nggak apa-apa, ya. Nah, gimana terus caranya supaya kita punya pikiran dan perasaan itu yang seimbang? Atau bahasa gampangnya gini, gimana caranya supaya kita cerdas? Gimana supaya caranya kita dewasa? Harus dilatih. Dan itu kita sendiri yang harus berusaha. Ini ayatnya di dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi kalau mau dewasa, kita harus meninggalkan. Artinya kita yang harus berusaha untuk meninggalkan sifat kanak-kanak. Caranya gimana kok? Gini, ya. Paling mudah itu dinilai dari kata-kata. Di sini di 1 Korintus 13 ayat 11 ini ada dua bagian, ya. Dua bagian yang dituliskan di sini, kata-kata dan pikiran. Kenapa? Loh, kata-kata itu buah pikiran. Tidak mungkin orang itu berkata-kata tanpa yang ada di dalam pikirannya. Loh, itu kalau ngomong nggak dipikir, itu bukan nggak dipikir, ya itu isi pikirannya, ya. Kalau ngomong kok kasar, ya itu isi pikirannya, ya. Kalau dibilang, maaf aku tadi nggak mikir, bukan nggak mikir, ya itu isi pikirannya, ya. Karena itu secara alam bawah sadarnya muncul, ya, secara otomatis, ya. Nah, jadi gimana? Kita harus nilai kata-kata kita sendiri. Kata-kata kita seperti apa? Itu yang menjadi patokan, itu yang jadi nilai. Nih, sifat anak-anak, ya biasanya satu, ngambek, ngambul, ya. Terus yang kedua, biasanya anak-anak itu gampang tersinggung. Diguyoni sedikit nangis, ya. Terus yang ketiga, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya, Pak, aku janji tidak mau nakal lagi. Itu cuma bertahan 5 menit, ya. Paling lama 10 menit, paling lama setengah jam lagi, ya. Tidak akan bertahan lama, biasa anak-anak. Terus apa lagi anak-anak? Iya aja, ya. Iya, ya. Anak saya itu gitu, ya. Alvin mau makan, iya, tapi di giliran dikasih tidak mau, ya. Anak-anak itu gitu. Terus yang kelima, tidak merespon, ya. Diajak ngomong diem lagi, ya. Sampai baru dipanggil ketiga kali baru jawab. Itu namanya sifat anak-anak, ya. Dan sifat ini yang harus kita tinggalkan. Celakanya kalau sifat ini tidak berusaha ditinggalkan dan dibawa sampai tua, waduh, ini masalah ini. Kalian mungkin pernah lihat ada mama-mama, ya, atau bapak-bapak gampang ngambul, sedikit-sedikit ngambul, sedikit-sedikit baper, kan gitu kan. Yang ketiga, banyak nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, yang suka ghosting itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Wajahmu seperti rembulan, aku tidak akan meninggalkan engkau, pret, ya. Terus iya aja tapi tidak pernah dilakukan, orang munafik kan. Yang kelima, banyak, ya, tidak merespon, ya. Di chatting tidak dibalas, cuma dibaca, ya. Kadang-kadang tidak dibaca sama sekali, ya. Tapi dia on Instagram, ya, ada banyak kayak gitu, ya. Itu sifat kanak-kanak, ya. Nah, kenapa perkataan itu bisa menjadi patokan nilai? Amsal 18 ayat 21 mengatakan gini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, seperti yang tadi saya bilang, perkataan itu buah dari pikiran, hasil dari pikirannya. Tapi kalau kita mau lihat dari ayat ini jauh lebih dalam, ayat ini bicara
sampai dampaknya. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Berarti ya, yang namanya perkataan itu bukan sekedar kata-katanya, tetapi caranya juga dinilai. Nadanya, terus bisa dipertanggungjawabkan enggak kata-katanya. Terus kecepatan meresponnya, seberapa cepat dia merespon, itu dinilai. Coba ya, atau ini contoh kasus ya. Kalian tahu kalau lihat sejarah ya, di Jerman itu ada namanya tembok Berlin. Jadi Jerman itu dipisahkan oleh tembok ya, dulunya ya. Tembok tengah-tengah untuk memisahkan barat dan timur. Dan tembok itu runtuh, akhirnya perang. Gara-gara apa? Bukan kata-katanya salah, bukan nadanya yang salah juga, tapi hanya satu kata yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dia cuma bilang gini, segera ya Jerman itu akan damai, segera, ndak ada kejelasan waktu ya, kapan ya. Kalau pemerintah kan harus jelas ya, PPKM itu dari kapan sampai kapan. Nah ini cuma ngomong segera waktu itu pemerintahnya. Akhirnya apa? Perang. Gara-gara satu kata itu. Jadi bukan sekedar kata-kata itu benar atau tidak, tapi itu bisa dipertanggungjawabkan apa enggak. Kita misalnya ngomong, vaksin itu programnya antikris. Oke, kalau itu betul, apa pertanggungjawabannya? Betul enggak? Benar enggak itu dari antikris? Sungguh-sungguh enggak? Bisa dipertanggungjawabkan enggak? Jadi kedewasaan seseorang itu bukan sekedar kata-katanya, tapi caranya juga. Orang juga ngomongnya berita yang bagus, tapi kalau nadanya marah-marah, tidak juga bisa dibilang dewasa. Ya kenapa? Lu caranya marah-marah. Ya, walaupun pesannya baik ya. Jangan merokok. Bentak-bentak gitu. Kan bagus pesannya, jangan merokok. Tapi kalau nadanya seperti itu, orang jadi marah gitu loh. Kok kamu marah-marah ya kan, enggak suka. Nah, jadi begitu ya. Juga dinilai caranya. Bukan soal bobot, tetapi caranya. Kok harus gitu ya ngomong? Ya, kenapa kok harus hal-hal sepele ini harus kita urusi? Kan ya sudah, kalau mau ngomong aja gitu loh. Saya dulu juga berpikiran gitu. Loh, yang penting kata-kataku isinya bener, nggak peduli nadaku kayak apa. Nggak peduli juga perasaan orang lain gimana. Ya. Nggak peduli juga, pokoknya aku langsung ngomong sudah. Apa yang ada dalam pikiranku langsung tak omongkan. Ini bukan soal gini, bukan soal aku tidak dimengerti orang lain. Kata-kataku kan benar, masa orang itu tidak mengerti? Bukan soal itu. Ya. Kalau kita mau minta ngertiin orang lain, ya kenapa kok kita juga tidak ngertiin orang lain gitu loh. Ya. Jadi ya harus dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau kita pengen cepat direspon misalnya ya, pengen cepat dibalas sama pujaan hati ya. Kadang-kadang aku chatting baru dibalasnya 3 bulan berikutnya aku. Kadang-kadang udah dibalas-balas. Ya kamu juga jangan seperti itu. Loh, kecepatan merespon itu penting. Iya, sangat penting. Kalau kita lihat dalam dunia sekarang teknologi ya, itu kan mempercepat cara orang ngomong, mempercepat orang ngomong, ya, mempercepat orang berkomunikasi. Itu kan membantu ya. Dan kecepatan itu dinilai ya. Ada banyak orang yang gagal keterima kerja gara-gara lambat merespon. Jadi kecepatan itu sangat penting sekarang ini. Loh, kok bisa kok? Coba ya, baca di dalam Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Coba Om Theo, tolong dibacakan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya.
Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Nah, apa katanya? Jangan menahan perbuatan baik kita. Padahal kita bisa lakukan sekarang. Jadi teknologi itu alkitabiah. Iya. Dengan teknologi kita bisa lebih cepat bantu orang. Orang lagi chatting sama kita, terus kita tidak segera balas. Padahal dia sedang menunggu-nunggu jawaban dari kita. Betapa berdosanya kita. Betapa sangat melanggar kan firman Tuhan. Itu jelas itu firman Tuhan. Padahal kamu bisa balas sekarang. Ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau ini wanita-wanita, remaja-remaja perempuan, ya, jangan kamu tidak membalas si laki-laki itu walaupun kamu tidak menyukai dia, ya. Walaupun perasaanmu berkata tidak, ya. Itu kamu sedang melanggar, ya, firman Tuhan. Gimana kalau aku yang tidak dibalas sama dia? Ya sudah gitu loh. Yang penting kamu tetap baik sama dia. Orang kayak gitu itu kadang-kadang kita tidak perlu ngasih tahu, biarin aja. Cukup didoakan biar Tuhan yang ngasih pelajaran. Oh gitu ya? Iya ya. Ini kan biasanya yang jarang balas kan cewek-cewek kan kalau di chatting sama cowok yang tidak disukai ya. Apalagi laki-lakinya jayus ya, gilani ya. Tidak suka aku ya. Makanya dibalasnya lama, nanti aja. Wah ini ya, itu melanggar firman Tuhan. Oke, jadi dewasa berpikir itu adalah meninggalkan sifat anak-anak dan kekanak-kanaan. Jadi ada dua ya, meninggalkan sifat anak-anak dan kekanak-kanaan. Anak-anak itu gimana? Anak-anak itu biasanya didominasi sama pikirannya. Aku mau ini, Pak. Aku mau itu. Kalau enggak diturut gimana? Ngambul anak-anak itu. Ya. Akhirnya baru perasaannya muncul ya. Biasanya orang yang dipimpin sama pikirannya, logikanya, itu selalu memikirkan aku, dan aku. Itu biasa. Makanya banyak orang-orang yang ateis, itu mereka punya gereja ya. Kayak, ya bukan gereja sebenarnya, kayak perkumpulan, kayak ibadah gitu. Tapi yang dibicarakan apa? Soal aku dan aku, bagaimana aku ini jadi orang yang wah keren, jadi orang yang punya kemampuan ini dan itu ya. Nah kalau anak kecil ya baru belajar ngomong aku mau ini Pak, aku mau itu ya. Anak kecil itu kan masih egois ya. Kalau dia itu masih baru belajar ngomong, lucunya minta ampun. Coba kalau lihat anak kecil ya, aku mau ini, aku mau itu. Lucu kan? Lucu. Coba kamu lihat emak-emak kayak gitu. Aku mau ini, aku mau itu. Wah, itu rasanya seperti orang yang paling menjengkelkan kan? Ya kan? Kenapa? Loh, sifat anak-anaknya dibawa sampai dewasa. Kekanak-kanaan kan akhirnya. Dan sifat kekanak-kanaan ini tidak baik ya. Ada lagi contoh sifat kekanak-kanaan itu biasanya didominasi sama perasaannya. Karena sungkan sama orang lain akhirnya terpaksa berbohong. Lebih dikuasai sama perasaannya. Wah, enggak enak lah masa ngomong kayak gitu. Contoh ya, mama masak tapi masakannya enggak enak. Kalau anak-anak kecil gimana? Enggak mau makan kan? Dibuang. Ya, langsung toh. Atau makan tidak dihabiskan, baru 1 sendok langsung stop ya, gerakan tutup mulut namanya. Anak-anak gitu. Kalau orang kekanak-kanaan gimana? Ini enak Ci, ini enak ya. Atau enak ini mah enak ya. Tapi tidak lama habis gitu dia masuk ke kamar mandi dimuntahkan semua isinya. Itu sifat kekanak-kanaan, munafik ya. Nah jadi orang yang dewasa gimana ya? Ya makan sampai habis untuk menghormati ya. Untuk taat sama firman Tuhan.
Kalau ditanya enak atau enggak, ya jawab aja lumayan enak ya. Lumayan, cuma mungkin mama masaknya kurang garam, kurang ini, kurang itu. Tapi saya habiskan kok, Ma. Itu anak dewasa. Itu orang juga yang cerdas, dewasa. Ya. Nah, kedewasaan tidak diukur dengan usia, melainkan sikap yang dibangun dari pengalaman. Jadi kedewasaan atau kecerdasan kita dalam berpikir itu harus banyak pengalaman dan banyak belajar dari pengalaman itu. Ada pepatah bahasa Inggris yang mengatakan act like a lady, think like a woman. Bertindak seperti seorang putri tetapi berpikir seperti seorang wanita dewasa. Wah, itu keren ya. Jadi jangan bertindak seperti wanita yang dewasa tapi berpikir seperti kanak-kanak. Aduh ya. Itu kalau cowok-cowok bilang wabah ya, dari depan wah, dari belakang bah gitu ya. Kelihatannya cantik tapi setelah ngomong aduh kok kekanak-kanakan ya. Nah, jadi dewasa berpikir itu gimana ya? Ini 1, jawabannya benar atau baik. Kenapa kok benar atau baik? Karena jawaban benar kadang-kadang belum tentu baik. Dan jawaban baik kadang-kadang belum tentu benar. Jadi gimana? Harus menyesuaikan keadaan. Keadaannya seperti apa? Contoh, ya, ada temenmu nyontek. Jawaban yang benar apa? Jangan nyontek, ya toh? Jangan nyontek. Ya. Apalagi kalau dia ketahuan, jawaban yang benar apa? Makanya jangan nyontek. Nyontek itu dosa. Itu jawaban betul loh. Nyontek itu dosa kan? Iya, betul. Sesuai Alkitab, betul. Tapi apakah baik? Belum tentu. Loh kenapa? Bisa saja temanmu nyontek itu karena memang dia tidak sempat belajar. Karena harus membantu orang tuanya kerja. Jawaban yang baik dan benar terus seperti apa? Ya tanya dulu. Kenapa kamu kok nyontek? Ya. Bukan tanya kenapa kamu kok ketahuan ya. Bukan ya. Kenapa kamu kok nyontek? Oh aku terpaksa nyontek karena aku tidak sempat belajar. Aku harus membantu orang tuaku kerja cari uang. Kalau enggak gitu, aku enggak makan, aku enggak bisa sekolah. Terus gimana jawaban yang baik dan benar? Ya bilang aja, lain kali sempatkan waktu untuk belajar ya, supaya kamu tidak perlu mencontek lagi. Nah, itu jawaban baik dan benar. Orang kalau dia omongi gitu enggak akan tersinggung. Kalau ada orang anak yang bisa merespon seperti itu ke temannya, wah itu anak yang dewasa. Saya yakin gurunya akan jatuh cinta sama dia. Oh enggak ya. Lalu yang kedua ya, cara meresponnya tepat ya, nadanya yang pas, yang sesuai dengan kondisi ya. Kadang-kadang butuh marah, iya kadang-kadang butuh, tapi tidak semua bisa diselesaikan dengan cara marah. Kadang-kadang harus ngegas, iya. Kapan orang itu butuh nada yang ngegas? Kalau dia tidak bisa dikasih tahu, harus digas sedikit ya, supaya dia tahu ya. Terus apa lagi? Tanggung jawab. Kata-kata itu harus dipertanggungjawabkan. Sungguh-sungguh dilakukan enggak? Jangan cuma ngomong, engkau adalah segalanya bagiku. Tapi disuruh melakukan enggak bisa. Itu anak yang enggak bisa dewasa. Tidak dewasa dalam mencintai seseorang. Wah, itu tidak enak ya. Jadi kalau mau mencintai seseorang, dewasalah dulu. Supaya cintamu itu cinta yang dewasa. Lalu apa yang dewasa? Cepat ya. Harus cepat ya. Orang kalau mau dinilai dia dewasa atau cerdas itu biasanya dengan jawaban yang cepat. Semakin cepat semakin baik ya. Semakin dia berapa saat setelah dikasih ada statement ya, seberapa cepat dia merespon itu bisa dinilai dewasa dari kecepatannya ya. Loh kenapa?
Oh iya, itu membuktikan bahwa di dalam pikirannya sudah lengkap, pengetahuannya sudah ada. Ya, itu baru bisa dibilang orang dewasa. Kan ada banyak orang-orang tua itu jawabnya lama sekali. Nggak dijawab, dipikir dulu. Ya. Loh, kenapa kok nggak dijawab-jawab? Ya nggak ada dalam pikirannya, gitu loh. Ya. Jadi orang dewasa gimana? Keempat-empatnya ini tidak boleh lolos salah satu. Jadi empat-empatnya ini nggak bisa, oh pilih yang ini aja kok, nggak bisa. Ya. Orang dewasa itu keempat-empatnya ada. Caranya gimana? Latihan. Coba waktu mamamu marah, pikir, apa kata-katamu yang salah? Apa yang ada dalam pikiranmu yang salah? Coba dipikir. Berikutnya coba misalnya ngadepi masalah yang sama. Coba ngomong hal yang sama. Kira-kira mama marah atau enggak? Marah terus itu kok, itu memang mak lampir itu. Wah, jangan gitu ya. Belum tentu ya. Belum tentu dia mak lampir. Jangan cepat-cepat menyimpulkan dia mak lampir ya. Coba mungkin kamu yang salah berbicara. Oke. Maturity is not speaking big things. It is understanding small things. Kedewasaan itu bukan bicara soal yang besar-besar. Negara ini harusnya gini loh, pemerintah itu harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Itu belum tentu orang dewasa. Tapi orang dewasa itu dia mengerti urusan-urusan yang sepele. Kayak apa nada bicara? Bisa dipertanggungjawabkan enggak kata-katanya, walaupun itu kata-kata kecil. Ngomong sama pacarnya, engkau adalah segalanya. Cintaku tidak akan pernah terlambat seperti matahari kalau lagi terbit. Bisa dipertanggungjawabkan enggak kata-katanya? Ya. Benar enggak gitu? Cepat enggak dia merespon itu? Ya. Jadi kalian coba kalau melihat ya, dunia pendidikan, itu kan semakin lama itu semakin mempelajari hal yang sepele. Kalau kalian kuliah, yang namanya S1 itu baru belajar teori. Nggak boleh S1 itu belajar bikin teori, nggak boleh. S1 itu tugas akhir kuliahnya, dia harus cari teorinya orang lain. Dan teori itu yang dibuktikan. Kalau S2 gimana? Dia mencoba-coba bikin teori. Teori ini sama teori ini digabung, dijadikan satu. Kira-kira ada efeknya enggak? Itu S2. S3 harus bikin teori. Profesor, wah dia harus bikin banyak-banyak teori. Itu, ya dunia pendidikan seperti itu. Ya. Tingkat kecerdasan itu sama, kedewasaan juga seperti itu. Jadi bukan soal seberapa besar yang kamu bicarakan, tapi seberapa hal sepele yang kamu mengerti. Profesor itu kan gitu, hal-hal sepele yang diselidiki. Apa yang diselidiki? Klorofil bunga, klorofil daun. Itu kan harus dibelah daun, itu sudah kecilnya, masih pakai mikroskop kecil lagi. Ngurusi apa? Virus corona. Itu kan orang-orang pintar gitu loh. Orang-orang yang sudah dewasa. Jadi gitu ya. Ayo dewasa ya. Kita mulai perhatikan hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Mulai dari cara kita ngomong, bener enggak kita ngomong itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Terus ketika orang lain ngomong, aku merespon dengan cepat atau tidak. Kira-kira jawabanku ini baik dan benar atau enggak? Atau cuma benar aja tapi enggak baik buat dia? Atau baik saja tapi enggak benar? Ya, misalnya teman ketahuan nyontek, baik, enggak apa-apa ya. Kamu kan sudah kerja membantu orang tua, enggak apa-apa. Itu baik. Tapi apakah benar? Tidak. Ya. Jadi keempat hal ini itu adalah patokan orang dewasa. Ya. Jawaban yang benar dan baik, respon dengan cara yang benar, nada yang benar, ya. Sikap yang benar, tanggung jawab juga dengan kata-katanya cepat. Ya. Jadi pikiran kedewasaan seseorang itu dinilai dari
kata-katanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan-Mu kami boleh bersama-sama beribadah, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memohon tuntunan-Mu agar kami Tuhan mampu bertumbuh dewasa, lebih cepat, lebih baik Tuhan. Kami mohon tuntunan-Mu agar kami segera dewasa, agar kami bisa meninggalkan sifat anak-anak dan sifat kekanak-kanakan, sehingga kami jadi orang-orang yang dewasa, yang punya pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus Kristus, yang menjawab dengan baik dan benar, yang bertanggung jawab dengan kata-kata dan pikiran kami, yang juga merespon dengan cara yang benar, dengan nada bicara yang baik, dan juga dengan kecepatan yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami, agar kami mampu melewati fase ini dengan baik, sehingga kami jadi anak-anak-Mu yang dewasa, yang bisa jadi berkat buat keluarga, buat orang tua terutama, buat saudara-saudara, dan lingkungan di sekitar kami. Terlebih Tuhan, untuk teman-teman kami yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kami mau jadi berkat buat mereka semua. Pakai kami Tuhan, dan Engkau menolong kami agar kami bisa bertumbuh dengan dewasa dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.